Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Jafir Kumaladi dengan NIM 23192. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum modul 4 yaitu menampilkan tabel MAC address switch. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membuat topologinya. Di sini ada dua PC dan dua switch. Dan perangkatnya yaitu dua switch dan dua PC. Latihan pertama, membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Kabelkan jaringan sesuai dengan topologi. Kita akan mengkabelkan jaringan menggunakan copper strip. Sesuai dengan topologinya ini dari PC A ke switch 1 F06. Dan untuk PC B ke switch 2 dengan fast Ethernet 018. Dan yang terakhir dari switch 1 ke switch 2 F01 ke F01 juga. Setelah itu konfigurasikan host PC host. Kita beri nama dulu. Ini PC A, PC B, ini switch 1, dan ini switch 2. Kita sudah mengonfigurasi namanya, kemudian konfigurasi IP address pada host PC. Sesuai dengan yang ada di tabel pengamatan. Untuk PC A, IP address-nya 192.168.1.1. Kemudian untuk PC B 192.168.1.2. Sudah, kemudian mengonfigurasikan settingan dasar untuk setiap switch. Kita akan mengonfigurasi menggunakan kabel konsol. Kita atur dulu untuk kabel konsolnya untuk mengkonfigurasi perangkat. Ke switch 2, kemudian konfigurasi settingan dasar untuk setiap switch. Kita mengonfigurasi untuk switch 1 terlebih dahulu melalui PCA. Yang pertama yang harus kita konfigurasi yaitu kita enablekan dulu untuk privilege. Kita enablekan terlebih dahulu, kemudian konfigurasi berikutnya yaitu konfigurasi terminal. Konfigurasi terminal, kemudian kita kasih nama switch-nya yaitu hostname switch 1. Setelah itu interface VLAN 1 dan kita atur untuk IP address-nya. Untuk IP address switch 1 yaitu 192.168.1.11 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.0. Setelah itu no shutdown, kemudian kita exit.
Setelah itu kita setting untuk konsolnya, konsol 0, kemudian passwordnya Cisco. Kemudian login, terus kemudian kita eh, atur untuk VTI-nya 015. Kemudian passwordnya juga Cisco. Kita login lagi dan exit. Setelah itu berikan kelas sebagai password privilege, yaitu dengan cara enable secret class. Setelah itu kita exit lagi. Setelah itu kita akan mengatur untuk konfigurasi untuk switch 2. Yang pertama kita akan masuk ke eh, apa namanya, privilege, mode privilege, enable, kemudian atur untuk namanya, name switch 2. Maaf, sebelumnya masuk ke konfigurasi terminal dulu. Setelah itu hostname switch 2. Eh, Kemudian atur apa namanya? Kita akan mengatur untuk IP address-nya. Kita masuk ke interface VLAN 1. IP address-nya yaitu di tabel pengamatan untuk switch 2 yaitu 192.168.12. Maaf, titik 1.12 dan subnet masknya 255 255 Maaf, ada yang salah. 255-nya kelebihan. Setelah itu titik no shutdown. Kemudian kita akan mengatur untuk konfigurasi untuk password konsol dan VTY-nya. Masuk ke line konsol, kemudian passwordnya Cisco. Dan untuk konfigurasi VTI-nya kita exit dulu. Kemudian VTY 015. Passwordnya sama juga Cisco. Terus kemudian login dan kita enablekan mode privilege. Apa? Untuk password privilege-nya kita namakan class, yaitu enable dan kemudian kita exit. Eh, Jaringannya kita sudah konfigurasi semua. Kemudian untuk latihan kedua memeriksa tabel MAC address pada switch. Yang pertama rekam MAC address perangkat jaringan.
Buka suatu command prompt pada PC A dan PC B dan ketikkan ipconfig/all. Kita coba command prompt itu ipconfig/all. Uh, ini untuk PC A dan PC B. Install ipconfig/all. Ini untuk eh pertanyaannya yaitu tuliskan alamat fisik dari adapter Ethernet. Yang pertama MAC address dari PC A yaitu ini 002 dan seterusnya. Kita kopikan saja. Dan untuk MAC address dari PC B yaitu scale addressnya yaitu ini 00, E0 dan seterusnya. Kemudian masuk ke konsol dari switch 1 dan switch 2. Kita ke switch 1 dulu dan ketikkan perintah show interface 01. Shortnya tadi disco dan show IP, show interface F0/1. Pertanyaannya pada baris kedua dari output perintah, apa hardware address-nya atau BIA-nya? Untuk MAC address pada switch 1, BIA-nya ini 00C855A0101. Kita kopikan. Dan untuk switch 2, kita masuk dulu ke terminalnya. Eh, untuk perintahnya yaitu show interface F0/1. Nah, untuk biaya dari switch 2 yaitu ini 00E0 F8278201. Kita kopikan. Kemudian langkah kedua yaitu tampilkan tabel MAC address switch. Masuklah ke konsol dari switch 2 dan tampilkan tabel MAC address-nya. Sebelum dan sesudah menjalani uji komunikasi jaringan dengan ping. Ini untuk sebelumnya yaitu bangunlah suatu koneksi konsol switch 2 dan masuk ke modus privilege. Ini untuk switch 2 kita menggunakan PCB. Perintahnya yaitu masuk dulu ke modus privilege ya. Enable. Kemudian ketikkan perintah show MAC address table. Address table dan tekan enter. Pertanyaannya, adakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC address?
Ya, ada, tuliskan. Untuk MAC address-nya ini MAC address apa yang terekam pada tabel itu, ke port switch mana dipetakan dan ke perangkat mana. Di sini portnya yaitu FA01 ke port FA01. Jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah satu, bagaimana Anda memberi tahu perangkat mana yang memiliki MAC address? Menggunakan hanya output dari perintah show MAC address table. Dapatkah ini bekerja dalam semua skenario? Ya, ini bisa, apa namanya, jika saya sebelumnya tidak merekam MAC address-nya. Dengan cara kita akan bisa menghover dari switch satu. Nah, di sini ada ada lengkap untuk MAC address dan port-portnya. Kemudian langkah ketiga, bersihkan tabel MAC address di switch 2 dan tampilkan tabel MAC address lagi. Dalam modus privilege, ketikkan perintah clear MAC address table dynamic dan tekan enter. Dengan cepat ketikkan perintah show MAC address table lagi. Oke, kita dari switch 2 ya. Ketikkan clear clear MAC address table dynamic. Setelah itu kita langsung dengan cepat show MAC address table. Pertanyaannya yaitu apakah tabel MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Ya, ini ada di VLAN 1. Adakah MAC address lain tercantum di sana? Tidak ada, hanya VLAN 1 saja. Kita jawab, ya, tidak ada, hanya VLAN 1 saja. Kemudian tunggu 10 detik, ketik perintah show MAC address table lagi dan tekan enter. Dan di sini untuk pertanyaannya, adakah alamat baru dalam tabel MAC address? Jawabannya tidak ada, hanya VLAN 1 saja yang tadi. Kemudian langkah keempat yaitu dari PCB, ping perangkat dalam jaringan dan amati tabel MAC address dari switch. Dari PCB, buka command prompt dan ketik arp/a. Dari PCB di dalam terminal, maaf, di command prompt kita ketikkan arpa. No ARP entry found. Jadi apa namanya, ARP entry-nya tidak ditemukan. Pertanyaannya tidak termasuk alamat multicast dan broadcast. Berapa banyak pasangan alamat IP ke MAC perangkat yang telah dipelajari oleh ARP? Jawabannya tidak ada. Dari command prompt PCB, lakukan ping ke PC A, switch 1, dan switch 2. Oke, kita langsung ping dari PC A, switch 1, dan switch 2.
Untuk PCA-nya yaitu pin 192.168.1. Ini kita ping untuk PCA terlebih dahulu. Oh maaf, ini di sini ada typo ya, makanya RTO. Kita ulangi 168.168. Ya, pingnya berhasil dari PCA, kemudian untuk switch satunya kita ping lagi 68.1.11. Ya, untuk switch satu juga berhasil. Sekarang switch 2. Untuk switch 2 juga berhasil. Pertanyaannya, apakah semua perangkat memberi balasan sukses? Ya, semuanya sukses. Semua memberikan balasan sukses. Terus kemudian dari koneksi konsol ke switch 2. Masukkan perintah show MAC address table. Konsol ke switch 2. Kita masuk ke terminal lagi. Switch 2. Perintah show MAC address table. Pertanyaannya, apakah switch telah menambah MAC address baru ke dalam tabel MAC address-nya? Jawabannya iya. Yang sebelumnya hanya VLAN 1 saja, sekarang ada 4. Jika demikian, alamat dan perangkat mana? Eh, kita akan cek. Sebelumnya kita copy terlebih dahulu. Di sini pertanyaannya kan alamat dan perangkat mana. Untuk 002 ini dari perangkat 002 yaitu dari perangkat PCA. Dari PCA. Kemudian 00C kita lihat 00C yaitu ini dari switch 1. Dari switch 1. Kemudian 0090 0090 itu dari VLAN 1 ya. Dari VLAN 1. Dan untuk 00E0 itu 00F8. Oh enggak, 00E0B0. 0B0 ini. 00B0 itu dari PCB. Dari PCB. Dan pertanyaan terakhir, dari PCB bukalah command prompt dan ketikkan lagi perintah ARPA. Dari PCB. ARPA. Oh maaf, ini command prompt ya. Command prompt kita ketikkan lagi. ARP start. Pertanyaannya, apakah case ARP dari PCB mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat jaringan yang telah dikirim ping? Jawabannya iya, mempunyai entry tambahan
apa yang telah kita kirimin pingnya sebelumnya, yaitu ini 92.168.1.1.11.1.12. Di sini mempunyai entry tambahan semua untuk case ARP-nya. Jawabannya yaitu iya. Kemudian pada jaringan Ethernet, data disampaikan ke PC melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun cache ARP, cache dan table MAC address dengan hanya sedikit komputasi di dalam jaringan, maka proses ini terlihat sangat mudah. Apakah kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan lebih besar? Jika pada jaringan lebih besar, tantangannya yaitu memerlukan waktu yang lebih lama untuk catatan MAC address-nya. Dan semakin besar jaringan itu semakin tinggi juga penggunaan bandwidth untuk memperbarui tabel MAC dan cache ARP-nya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.